Pernah nggak sih kalian mikir, gimana kalau ternyata ilmu pengetahuan yang selama ini kita ketahui tidak sepenuhnya benar? Ya, ilmu pengetahuan memang kelihatannya kokoh, penuh teori, penuh data, tapi faktanya ilmu itu dinamis. Apa yang kita anggap pasti hari ini bisa jadi dipertanyakan pada hari esok. Di balik jurnal-jurnal ilmiah dan gelar profesor, ada satu hal yang gak boleh hilang, yaitu rasa ingin tahu dan keberanian untuk meragukan. Di video ini, kita bakal bahas satu contoh kasus menarik tentang teori, tentang keraguan, dan tentang bagaimana filsafat ilmu itu mengajarkan kepada kita untuk tetap waras di tengah dunia yang selalu berubah. Jadi, ceritanya, di sebuah universitas ternama, ada seorang profesor yang sangat ahli dalam bidang biologi molekuler. Ia mengajarkan teori lama mengenai mekanisme DNA dalam reproduksi sel. Teori ini telah menjadi fondasi bagi banyak penelitian dan juga aplikasi praktis. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, muncul data baru yang menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori tersebut. Sebuah tim peneliti muda dari universitas lain menemukan bahwa dalam kondisi tertentu, mekanisme yang dijelaskan oleh teori itu tidaklah berlaku. Mereka mengamati bahwa pada beberapa spesies, proses reproduksi sel melibatkan interaksi yang lebih rumit antara DNA dan juga faktor lingkungan daripada yang sebelumnya dipahami. Tentunya, temuan baru ini memicu perdebatan di antara kalangan akademisi. Profesor itu pun mengundang para tim peneliti muda untuk berdiskusi. Dalam pertemuan tersebut, mereka itu membahas bagaimana metode pengumpulan data, termasuk desain eksperimen dan juga analisis statistik. Di sisi lain, tim peneliti muda itu juga menjelaskan bahwa meskipun menemukan data yang bertentangan, hasilnya tetap perlu diuji ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Kita akan bedah dari 3 aspek, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan juga aspek aksiologi. Aspek yang pertama akan kita bahas adalah aspek ontologi. Apa sih itu ontologi? Oke, secara gampangnya, ontologi adalah apa ya realitas yang sedang dibahas. Jadi, dalam konteks ini, realitas dimaksud adalah mekanisme reproduksi sel. Bagaimana DNA berinteraksi dalam proses tersebut. Profesor berpegang teguh pada realitas ilmiah yang telah dibentuk oleh teori lama. Sedangkan, tim peneliti muda mulai mengugatnya dengan realitas baru yang bersifat kontekstual, bergantung pada lingkungan dan juga spesies. Hal ini menunjukkan bahwa realitas ilmiah bersifat terbuka dan berkembang, bukan sesuatu yang tetap dan final. Ontologi dalam filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa kebenaran ilmiah adalah konstruksi yang dapat berubah ketika pendekatan atau data baru ditemukan. Next. Yang kedua adalah epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Secara gampangnya, epistemologi itu adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu. Dalam contoh kasus tersebut, tim peneliti muda itu mempraktikkan epistemologi empiris, yaitu memperoleh pengetahuan melalui observasi, eksperimen, dan juga data. Mereka mendesain eksperimen, mengumpulkan data baru, dan melakukan analisis statistik. Ini merupakan pendekatan ilmiah modern yang berbasis pada keterbukaan terhadap revisi ilmu pengetahuan. Di sisi lain juga, sang profesor mewakili epistemologi tradisional, yaitu kepercayaan pada teori yang sudah mapan, karena telah diuji oleh waktu. Namun, ini juga menunjukkan potensi bias konfirmasi dalam ilmu, yaitu kecenderungan mempertahankan teori meskipun muncul data baru yang kontradiktif. Yang ketiga, aksiologi. Secara gampangnya, aksiologi adalah nilai apa sih yang memengaruhi ilmu dalam kasus ini. Di balik konflik ini, terdapat nilai ilmiah seperti keterbukaan terhadap kritik, kerendahan hati intelektual, dan juga integritas ilmiah. Profesor yang tadi mengundang tim muda untuk berdiskusi menunjukkan sikap etis dalam ilmu pengetahuan, menerima bahwa ilmu itu tidak dimiliki oleh satu generasi saja. Jadi, menurut Karl Popper, sains berkembang bukan dengan membuktikan teori, tetapi dengan menguji dan mencoba untuk menyangkalnya. Dalam kasus ini, data baru dari tim peneliti muda berperan sebagai upaya falsifikasi terhadap teori lama. Fakta bahwa teori tersebut tidak bisa menjelaskan fenomena baru menunjukkan bahwa teori tidak lagi cukup universal dan perlu direvisi atau bahkan diganti. Namun, penting juga untuk diingat bahwa falsifikasi bukan berarti teori lama langsung ditolak. Justru,
Ini mendorong proses refleksi, pengujian ulang, dan penyempurnaan teori, sebuah proses yang esensial dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Kadang, yang kita pikir sudah pasti, ternyata bisa berubah. Algebra is like sheet music. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. Kadang, teori yang kita udah anggap mutlak bisa runtuh cuma karena satu temuan kecil, tapi justru disitulah keindahannya. Ilmu bukan soal siapa yang paling senior, atau teori mana yang paling lama. Filsafat ilmu ngajarin kita satu hal penting. Dalam sains, tidak ketahuan itu bukanlah kelemahan. Itu titik awal buat tumbuh. Dan kalau kita mau jadi bagian dari perubahan, kita harus siap untuk benaran mencari kebenaran. Karena pada akhirnya, bukan soal membela teori, tetapi